19 dari 50 pendemo yang ditangkap akibat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pengerusakan, kekerasan terhadap petugas, hingga penghinaan terhadap penguasa. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada Jumat 23 Agustus 2024. Menurutnya, penetapan tersangka pada 19 orang itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 50 orang yang ditangkap. Ade merinci satu pendemo dijerat dengan pasal 170 KUHP terkait pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Sedangkan 18 lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas atau pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu ada pula yang dijerat dengan pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut Ade, saat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung, 18 pendemo tersebut melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, mereka juga tidak mengindahkan perintah aparat kepolisian untuk membubarkan diri saat proses penyampaian pendapat telah selesai. Sebaliknya, belasan orang tersebut justru melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, kayu, hingga bambu. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap belasan tersangka tersebut. Ade Ari menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga para tersangka untuk melakukan pengawasan karena mereka masih diharuskan wajib lapor. Polda Metro Jaya menetapkan 19 pengunjuk rasa yang melakukan aksi penolakan revisi UU Pilkada di Gedung MPR, DPR, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Polda Metro Jaya sebelumnya mengamankan sebanyak 50 orang buntut rusuhnya aksi demo Kamis kemarin. Penyidik menetapkan 19 orang diantaranya sebagai tersangka, ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, Jumat, 23 Agustus 2024, dikutip dari Kompas.com. Ade Ari menjelaskan, satu orang tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu merusak pagar DPR bagian depan. Sementara, 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena melawan dan tidak mematuhi arahan petugas. Mereka dijerat pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat, pasal 214 tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dan atau pasal 218 KUHP tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barbuk, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara, kata Ade. Ade mengatakan, 19 orang tersangka itu tidak ditahan, karena pihak keluarga menjamin mereka tak melakukan tindakan anarkis. Ade Ari merinci, Polda Metro telah mengamankan sebanyak 50 orang. Kemudian Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 143 orang, Polres Jakarta Pusat 3 orang, dan Polres Metro Jakarta Barat 105 orang. Dari total yang diamankan, 3 orang diantaranya merupakan pelaku pembakaran mobil patroli kepolisian di Pospol Pejompongan, Jakarta Pusat. Ade Ari mengatakan, mereka yang diamankan diduga mengganggu ketertiban. Beberapa di antara mereka juga melakukan perusakan hingga menyerang petugas. Video kericuhan demo tolak pengesahan revisi UU Pilkada di Kota Bengkulu, viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, video tersebut diunggah oleh akun Instagram BM_KBM_Unip pada Kamis, 23 Agustus 2024. Hingga hari ini, Jumat, 23 Agustus 2024, video sudah ditonton lebih dari puluhan ribu kali. Pada awal rekaman terlihat para mahasiswa sedang melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Bengkulu. Kala itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya. Tiba-tiba suasana menjadi ricuh karena ada beberapa orang berusaha membubarkan demo. Terlihat seorang pria berkemeja memukul mahasiswa hingga terjatuh. Tidak berhenti di situ, oknum tersebut menginjak peserta demo. Keributan yang awalnya berada di luar, mulai menjalar ke dalam gedung DPRD Bengkulu. Belakangan diketahui, oknum yang menginjak mahasiswa bukanlah anggota kepolisian. Ia bernama Yoki Ramadansyah yang bertugas sebagai tenaga honorer keamanan di gedung DPRD. Yoki dalam keterangannya membenarkan pria dalam video adalah dirinya. Ia juga meminta maaf sudah menginjak mahasiswa peserta demo.
19 dari 50 pendemo yang ditangkap akibat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pengerusakan, kekerasan terhadap petugas, hingga penghinaan terhadap penguasa. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada Jumat 23 Agustus 2024. Menurutnya penetapan tersangka pada 19 orang itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 50 orang yang ditangkap. Ade merinci satu pendemo dijerat dengan pasal 170 KUHP terkait pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Sedangkan 18 lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas atau pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu ada pula yang dijerat dengan pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut Ade, saat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung, 18 pendemo tersebut melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, mereka juga tidak mengindahkan perintah aparat kepolisian untuk membubarkan diri saat proses penyampaian pendapat telah selesai. Sebaliknya, belasan orang tersebut justru melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, kayu, hingga bambu. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap belasan tersangka tersebut. Ade Ari menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga para tersangka untuk melakukan pengawasan karena mereka masih diharuskan wajib lapor. Polda Metro Jaya menetapkan 19 pengunjuk rasa yang melakukan aksi penolakan revisi UU Pilkada di Gedung MPR, DPR, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Polda Metro Jaya sebelumnya mengamankan sebanyak 50 orang buntut rusuhnya aksi demo Kamis kemarin. Penyidik menetapkan 19 orang diantaranya sebagai tersangka, ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, Jumat, 23 Agustus 2024, dikutip dari kompas.com. Ade Ari menjelaskan, satu orang tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu merusak pagar DPR bagian depan. Sementara, 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena melawan dan tidak mematuhi arahan petugas. Mereka dijerat pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat, pasal 214 tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dan atau pasal 218 KUHP tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barbuk, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara, kata Ade. Ade mengatakan, 19 orang tersangka itu tidak ditahan, karena pihak keluarga menjamin mereka tak melakukan tindakan anarkis. Ade Ari merinci, Polda Metro telah mengamankan sebanyak 50 orang. Kemudian Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 143 orang, Polres Jakarta Pusat 3 orang, dan Polres Metro Jakarta Barat 105 orang. Dari total yang diamankan, 3 orang diantaranya merupakan pelaku pembakaran mobil patroli kepolisian di Pospol Pejompongan, Jakarta Pusat. Ade Ari mengatakan, mereka yang diamankan diduga mengganggu ketertiban. Beberapa di antara mereka juga melakukan perusakan hingga menyerang petugas. Video kericuhan demo tolak pengesahan revisi UU Pilkada di Kota Bengkulu, viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, video tersebut diunggah oleh akun Instagram BM_KBM_Unip pada Kamis, 23 Agustus 2024. Hingga hari ini, Jumat, 23 Agustus 2024, video sudah ditonton lebih dari puluhan ribu kali. Pada awal rekaman terlihat para mahasiswa sedang melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Bengkulu. Kala itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya. Tiba-tiba suasana menjadi ricuh karena ada beberapa orang berusaha membubarkan demo. Terlihat seorang pria berkemeja memukul mahasiswa hingga terjatuh. Tidak berhenti di situ, oknum tersebut menginjak peserta demo. Keributan yang awalnya berada di luar, mulai menjalar ke dalam gedung DPRD Bengkulu. Belakangan diketahui, oknum yang menginjak mahasiswa bukanlah anggota kepolisian. Ia bernama Yoki Ramadansyah yang bertugas sebagai tenaga honorer keamanan di gedung DPRD. Yoki dalam keterangannya membenarkan pria dalam video adalah dirinya. Ia juga meminta maaf sudah menginjak mahasiswa peserta demo.
50 pendemo yang ditangkap akibat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pengerusakan, kekerasan terhadap petugas, hingga penghinaan terhadap penguasa. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada Jumat 23 Agustus 2024. Menurutnya penetapan tersangka pada 19 orang itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 50 orang yang ditangkap. Ade merinci satu pendemo dijerat dengan pasal 170 KUHP terkait pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Sedangkan 18 lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas atau pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu ada pula yang dijerat dengan pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut Ade, saat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung, 18 pendemo tersebut melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, mereka juga tidak mengindahkan perintah aparat kepolisian untuk membubarkan diri saat proses penyampaian pendapat telah selesai. Sebaliknya, belasan orang tersebut justru melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, kayu, hingga bambu. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap belasan tersangka tersebut. Ade Arysyam menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga para tersangka untuk melakukan pengawasan karena mereka masih diharuskan wajib lapor. Polda Metro Jaya menetapkan 19 pengunjuk rasa yang melakukan aksi penolakan revisi UU Pilkada di Gedung MPR, DPR, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Polda Metro Jaya sebelumnya mengamankan sebanyak 50 orang buntut rusuhnya aksi demo Kamis kemarin. Penyidik menetapkan 19 orang diantaranya sebagai tersangka, ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, Jumat, 23 Agustus 2024, dikutip dari Kompas.com. Ade Ari menjelaskan, satu orang tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu merusak pagar DPR bagian depan. Sementara, 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena melawan dan tidak mematuhi arahan petugas. Mereka dijerat pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat, pasal 214 tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dan atau pasal 218 KUHP tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barbuk, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara, kata Ade. Ade mengatakan, 19 orang tersangka itu tidak ditahan, karena pihak keluarga menjamin mereka tak melakukan tindakan anarkis. Ade Ari merinci, Polda Metro telah mengamankan sebanyak 50 orang. Kemudian Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 143 orang, Polres Jakarta Pusat 3 orang, dan Polres Metro Jakarta Barat 105 orang. Dari total yang diamankan, 3 orang diantaranya merupakan pelaku pembakaran mobil patroli kepolisian di Pospol Pejompongan, Jakarta Pusat. Ade Ari mengatakan, mereka yang diamankan diduga mengganggu ketertiban. Beberapa di antara mereka juga melakukan perusakan hingga menyerang petugas. Video kericuhan demo tolak pengesahan revisi UU Pilkada di Kota Bengkulu, viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, video tersebut diunggah oleh akun Instagram BM_KBM_Unip pada Kamis, 23 Agustus 2024. Hingga hari ini, Jumat, 23 Agustus 2024, video sudah ditonton lebih dari puluhan ribu kali. Pada awal rekaman terlihat para mahasiswa sedang melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Bengkulu. Kala itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya. Tiba-tiba suasana menjadi ricuh karena ada beberapa orang berusaha membubarkan demo. Terlihat seorang pria berkemeja memukul mahasiswa hingga terjatuh. Tidak berhenti di situ, oknum tersebut menginjak peserta demo. Keributan yang awalnya berada di luar, mulai menjalar ke dalam gedung DPRD Bengkulu. Belakangan diketahui, oknum yang menginjak mahasiswa bukanlah anggota kepolisian. Ia bernama Yoki Ramadansyah yang bertugas sebagai tenaga honorer keamanan di gedung DPRD. Yoki dalam keterangannya membenarkan pria dalam video adalah dirinya. Ia juga meminta maaf sudah menginjak mahasiswa peserta demo.
dari 50 pendemo yang ditangkap akibat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pengerusakan, kekerasan terhadap petugas, hingga penghinaan terhadap penguasa. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada Jumat 23 Agustus 2024. Menurutnya penetapan tersangka pada 19 orang itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 50 orang yang ditangkap. Ade merinci satu pendemo dijerat dengan pasal 170 KUHP terkait pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Sedangkan 18 lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas atau pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu ada pula yang dijerat dengan pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut Ade, saat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung, 18 pendemo tersebut melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, mereka juga tidak mengindahkan perintah aparat kepolisian untuk membubarkan diri saat proses penyampaian pendapat telah selesai. Sebaliknya, belasan orang tersebut justru melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, kayu, hingga bambu. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap belasan tersangka tersebut. Ade Arysyam menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga para tersangka untuk melakukan pengawasan karena mereka masih diharuskan wajib lapor. Polda Metro Jaya menetapkan 19 pengunjuk rasa yang melakukan aksi penolakan revisi UU Pilkada di Gedung MPR, DPR, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Polda Metro Jaya sebelumnya mengamankan sebanyak 50 orang buntut rusuhnya aksi demo Kamis kemarin. Penyidik menetapkan 19 orang diantaranya sebagai tersangka, ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, Jumat, 23 Agustus 2024, dikutip dari Kompas.com. Ade Arysyam menjelaskan, satu orang tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu merusak pagar DPR bagian depan. Sementara, 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena melawan dan tidak mematuhi arahan petugas. Mereka dijerat pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat, pasal 214 tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dan atau pasal 218 KUHP tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barbuk, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara, kata Ade. Ade mengatakan, 19 orang tersangka itu tidak ditahan, karena pihak keluarga menjamin mereka tak melakukan tindakan anarkis. Ade Arysyam merinci, Polda Metro telah mengamankan sebanyak 50 orang. Kemudian Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 143 orang, Polres Jakarta Pusat 3 orang, dan Polres Metro Jakarta Barat 105 orang. Dari total yang diamankan, 3 orang diantaranya merupakan pelaku pembakaran mobil patroli kepolisian di Pospol Pejompongan, Jakarta Pusat. Ade Arysyam mengatakan, mereka yang diamankan diduga mengganggu ketertiban. Beberapa di antara mereka juga melakukan perusakan hingga menyerang petugas. Video kericuhan demo tolak pengesahan revisi UU Pilkada di Kota Bengkulu, viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, video tersebut diunggah oleh akun Instagram BM_KBM_Unip pada Kamis, 23 Agustus 2024. Hingga hari ini, Jumat, 23 Agustus 2024, video sudah ditonton lebih dari puluhan ribu kali. Pada awal rekaman terlihat para mahasiswa sedang melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Bengkulu. Kala itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya. Tiba-tiba suasana menjadi ricuh karena ada beberapa orang berusaha membubarkan demo. Terlihat seorang pria berkemeja memukul mahasiswa hingga terjatuh. Tidak berhenti di situ, oknum tersebut menginjak peserta demo. Keributan yang awalnya berada di luar, mulai menjalar ke dalam gedung DPRD Bengkulu. Belakangan diketahui, oknum yang menginjak mahasiswa bukanlah anggota kepolisian. Ia bernama Yoki Ramadansyah yang bertugas sebagai tenaga honorer keamanan di gedung DPRD. Yoki dalam keterangannya membenarkan pria dalam video adalah dirinya. Ia juga meminta maaf sudah menginjak mahasiswa peserta demo.
19 dari 50 pendemo yang ditangkap akibat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pengerusakan, kekerasan terhadap petugas, hingga penghinaan terhadap penguasa. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada Jumat 23 Agustus 2024. Menurutnya penetapan tersangka pada 19 orang itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 50 orang yang ditangkap. Ade merinci satu pendemo dijerat dengan pasal 170 KUHP terkait pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Sedangkan 18 lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas atau pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu ada pula yang dijerat dengan pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut Ade, saat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung, 18 pendemo tersebut melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, mereka juga tidak mengindahkan perintah aparat kepolisian untuk membubarkan diri saat proses penyampaian pendapat telah selesai. Sebaliknya, belasan orang tersebut justru melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, kayu, hingga bambu. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap belasan tersangka tersebut. Ade Ari menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga para tersangka untuk melakukan pengawasan karena mereka masih diharuskan wajib lapor. Polda Metro Jaya menetapkan 19 pengunjuk rasa yang melakukan aksi penolakan revisi UU Pilkada di Gedung MPR, DPR, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Polda Metro Jaya sebelumnya mengamankan sebanyak 50 orang buntut rusuhnya aksi demo Kamis kemarin. Penyidik menetapkan 19 orang diantaranya sebagai tersangka, ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, Jumat, 23 Agustus 2024, dikutip dari kompas.com. Ade Ari menjelaskan, satu orang tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu merusak pagar DPR bagian depan. Sementara, 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena melawan dan tidak mematuhi arahan petugas. Mereka dijerat pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat, pasal 214 tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dan atau pasal 218 KUHP tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barbuk, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara, kata Ade. Ade mengatakan, 19 orang tersangka itu tidak ditahan, karena pihak keluarga menjamin mereka tak melakukan tindakan anarkis. Ade Ari merinci, Polda Metro telah mengamankan sebanyak 50 orang. Kemudian Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 143 orang, Polres Jakarta Pusat 3 orang, dan Polres Metro Jakarta Barat 105 orang. Dari total yang diamankan, 3 orang diantaranya merupakan pelaku pembakaran mobil patroli kepolisian di Pospol Pejompongan, Jakarta Pusat. Ade Ari mengatakan, mereka yang diamankan diduga mengganggu ketertiban. Beberapa di antara mereka juga melakukan perusakan hingga menyerang petugas. Video kericuhan demo tolak pengesahan revisi UU Pilkada di Kota Bengkulu, viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, video tersebut diunggah oleh akun Instagram BM_KBM_Unip pada Kamis, 23 Agustus 2024. Hingga hari ini, Jumat, 23 Agustus 2024, video sudah ditonton lebih dari puluhan ribu kali. Pada awal rekaman terlihat para mahasiswa sedang melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Bengkulu. Kala itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya. Tiba-tiba suasana menjadi ricuh karena ada beberapa orang berusaha membubarkan demo. Terlihat seorang pria berkemeja memukul mahasiswa hingga terjatuh. Tidak berhenti di situ, oknum tersebut menginjak peserta demo. Keributan yang awalnya berada di luar, mulai menjalar ke dalam gedung DPRD Bengkulu. Belakangan diketahui, oknum yang menginjak mahasiswa bukanlah anggota kepolisian. Ia bernama Yoki Ramadansyah yang bertugas sebagai tenaga honorer keamanan di gedung DPRD. Yoki dalam keterangannya membenarkan pria dalam video adalah dirinya. Ia juga meminta maaf sudah menginjak mahasiswa peserta demo.
dari 50 pendemo yang ditangkap akibat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pengerusakan, kekerasan terhadap petugas, hingga penghinaan terhadap penguasa. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada Jumat 23 Agustus 2024. Menurutnya penetapan tersangka pada 19 orang itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 50 orang yang ditangkap. Ade merinci satu pendemo dijerat dengan pasal 170 KUHP terkait pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Sedangkan 18 lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas atau pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu ada pula yang dijerat dengan pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut Ade, saat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung, 18 pendemo tersebut melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, mereka juga tidak mengindahkan perintah aparat kepolisian untuk membubarkan diri saat proses penyampaian pendapat telah selesai. Sebaliknya, belasan orang tersebut justru melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, kayu, hingga bambu. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap belasan tersangka tersebut. Ade Ari menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga para tersangka untuk melakukan pengawasan karena mereka masih diharuskan wajib lapor. Polda Metro Jaya menetapkan 19 pengunjuk rasa yang melakukan aksi penolakan revisi UU Pilkada di Gedung MPR, DPR, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Polda Metro Jaya sebelumnya mengamankan sebanyak 50 orang buntut rusuhnya aksi demo Kamis kemarin. Penyidik menetapkan 19 orang diantaranya sebagai tersangka, ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, Jumat, 23 Agustus 2024, dikutip dari kompas.com. Ade Ari menjelaskan, satu orang tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu merusak pagar DPR bagian depan. Sementara, 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena melawan dan tidak mematuhi arahan petugas. Mereka dijerat pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat, pasal 214 tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dan atau pasal 218 KUHP tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barbuk, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara, kata Ade. Ade mengatakan, 19 orang tersangka itu tidak ditahan, karena pihak keluarga menjamin mereka tak melakukan tindakan anarkis. Ade Ari merinci, Polda Metro telah mengamankan sebanyak 50 orang. Kemudian Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 143 orang, Polres Jakarta Pusat 3 orang, dan Polres Metro Jakarta Barat 105 orang. Dari total yang diamankan, 3 orang diantaranya merupakan pelaku pembakaran mobil patroli kepolisian di Pospol Pejompongan, Jakarta Pusat. Ade Ari mengatakan, mereka yang diamankan diduga mengganggu ketertiban. Beberapa di antara mereka juga melakukan perusakan hingga menyerang petugas. Video kericuhan demo tolak pengesahan revisi UU Pilkada di Kota Bengkulu, viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, video tersebut diunggah oleh akun Instagram BM_KBM_UNIP pada Kamis, 23 Agustus 2024. Hingga hari ini, Jumat, 23 Agustus 2024, video sudah ditonton lebih dari puluhan ribu kali. Pada awal rekaman terlihat para mahasiswa sedang melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Bengkulu. Kala itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya. Tiba-tiba suasana menjadi ricuh karena ada beberapa orang berusaha membubarkan demo. Terlihat seorang pria berkemeja memukul mahasiswa hingga terjatuh. Tidak berhenti di situ, oknum tersebut menginjak peserta demo. Keributan yang awalnya berada di luar, mulai menjalar ke dalam gedung DPRD Bengkulu. Belakangan diketahui, oknum yang menginjak mahasiswa bukanlah anggota kepolisian. Ia bernama Yoki Ramadansyah yang bertugas sebagai tenaga honorer keamanan di gedung DPRD. Yoki dalam keterangannya membenarkan pria dalam video adalah dirinya. Ia juga meminta maaf sudah menginjak mahasiswa peserta demo.
dari 50 pendemo yang ditangkap akibat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pengerusakan, kekerasan terhadap petugas, hingga penghinaan terhadap penguasa. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada Jumat 23 Agustus 2024. Menurutnya penetapan tersangka pada 19 orang itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 50 orang yang ditangkap. Ade merinci satu pendemo dijerat dengan pasal 170 KUHP terkait pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Sedangkan 18 lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas atau pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu ada pula yang dijerat dengan pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut Ade, saat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung, 18 pendemo tersebut melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, mereka juga tidak mengindahkan perintah aparat kepolisian untuk membubarkan diri saat proses penyampaian pendapat telah selesai. Sebaliknya, belasan orang tersebut justru melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, kayu, hingga bambu. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap belasan tersangka tersebut. Ade Ari menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga para tersangka untuk melakukan pengawasan karena mereka masih diharuskan wajib lapor. Polda Metro Jaya menetapkan 19 pengunjuk rasa yang melakukan aksi penolakan revisi UU Pilkada di Gedung MPR, DPR, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Polda Metro Jaya sebelumnya mengamankan sebanyak 50 orang buntut rusuhnya aksi demo Kamis kemarin. Penyidik menetapkan 19 orang diantaranya sebagai tersangka, ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, Jumat, 23 Agustus 2024, dikutip dari Kompas.com. Ade Ari menjelaskan, satu orang tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu merusak pagar DPR bagian depan. Sementara, 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena melawan dan tidak mematuhi arahan petugas. Mereka dijerat pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat, pasal 214 tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dan atau pasal 218 KUHP tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barbuk, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara, kata Ade. Ade mengatakan, 19 orang tersangka itu tidak ditahan, karena pihak keluarga menjamin mereka tak melakukan tindakan anarkis. Ade Ari merinci, Polda Metro telah mengamankan sebanyak 50 orang. Kemudian Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 143 orang, Polres Jakarta Pusat 3 orang, dan Polres Metro Jakarta Barat 105 orang. Dari total yang diamankan, 3 orang diantaranya merupakan pelaku pembakaran mobil patroli kepolisian di Pospol Pejompongan, Jakarta Pusat. Ade Ari mengatakan, mereka yang diamankan diduga mengganggu ketertiban. Beberapa di antara mereka juga melakukan perusakan hingga menyerang petugas. Video kericuhan demo tolak pengesahan revisi UU Pilkada di Kota Bengkulu, viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, video tersebut diunggah oleh akun Instagram BM_KBM_Unip pada Kamis, 23 Agustus 2024. Hingga hari ini, Jumat, 23 Agustus 2024, video sudah ditonton lebih dari puluhan ribu kali. Pada awal rekaman terlihat para mahasiswa sedang melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Bengkulu. Kala itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya. Tiba-tiba suasana menjadi ricuh karena ada beberapa orang berusaha membubarkan demo. Terlihat seorang pria berkemeja memukul mahasiswa hingga terjatuh. Tidak berhenti di situ, oknum tersebut menginjak peserta demo. Keributan yang awalnya berada di luar, mulai menjalar ke dalam gedung DPRD Bengkulu. Belakangan diketahui, oknum yang menginjak mahasiswa bukanlah anggota kepolisian. Ia bernama Yoki Ramadansyah yang bertugas sebagai tenaga honorer keamanan di gedung DPRD. Yoki dalam keterangannya membenarkan pria dalam video adalah dirinya. Ia juga meminta maaf sudah menginjak mahasiswa peserta demo.
19 dari 50 pendemo yang ditangkap akibat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pengerusakan, kekerasan terhadap petugas, hingga penghinaan terhadap penguasa. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada Jumat 23 Agustus 2024. Menurutnya penetapan tersangka pada 19 orang itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 50 orang yang ditangkap. Ade merinci satu pendemo dijerat dengan pasal 170 KUHP terkait pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Sedangkan 18 lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas atau pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu ada pula yang dijerat dengan pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut Ade, saat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung, 18 pendemo tersebut melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, mereka juga tidak mengindahkan perintah aparat kepolisian untuk membubarkan diri saat proses penyampaian pendapat telah selesai. Sebaliknya, belasan orang tersebut justru melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, kayu, hingga bambu. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap belasan tersangka tersebut. Ade Arysyam menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga para tersangka untuk melakukan pengawasan karena mereka masih diharuskan wajib lapor. Polda Metro Jaya menetapkan 19 pengunjuk rasa yang melakukan aksi penolakan revisi UU Pilkada di Gedung MPR, DPR, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Polda Metro Jaya sebelumnya mengamankan sebanyak 50 orang buntut rusuhnya aksi demo Kamis kemarin. Penyidik menetapkan 19 orang diantaranya sebagai tersangka, ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, Jumat, 23 Agustus 2024, dikutip dari Kompas.com. Ade Ari menjelaskan, satu orang tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu merusak pagar DPR bagian depan. Sementara, 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena melawan dan tidak mematuhi arahan petugas. Mereka dijerat pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat, pasal 214 tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dan atau pasal 218 KUHP tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barbuk, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara, kata Ade. Ade mengatakan, 19 orang tersangka itu tidak ditahan, karena pihak keluarga menjamin mereka tak melakukan tindakan anarkis. Ade Ari merinci, Polda Metro telah mengamankan sebanyak 50 orang. Kemudian Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 143 orang, Polres Jakarta Pusat 3 orang, dan Polres Metro Jakarta Barat 105 orang. Dari total yang diamankan, 3 orang diantaranya merupakan pelaku pembakaran mobil patroli kepolisian di Pospol Pejompongan, Jakarta Pusat. Ade Ari mengatakan, mereka yang diamankan diduga mengganggu ketertiban. Beberapa di antara mereka juga melakukan perusakan hingga menyerang petugas. Video kericuhan demo tolak pengesahan revisi UU Pilkada di Kota Bengkulu, viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, video tersebut diunggah oleh akun Instagram BM_KBM_Unip pada Kamis, 23 Agustus 2024. Hingga hari ini, Jumat, 23 Agustus 2024, video sudah ditonton lebih dari puluhan ribu kali. Pada awal rekaman terlihat para mahasiswa sedang melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Bengkulu. Kala itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya. Tiba-tiba suasana menjadi ricuh karena ada beberapa orang berusaha membubarkan demo. Terlihat seorang pria berkemeja memukul mahasiswa hingga terjatuh. Tidak berhenti di situ, oknum tersebut menginjak peserta demo. Keributan yang awalnya berada di luar, mulai menjalar ke dalam gedung DPRD Bengkulu. Belakangan diketahui, oknum yang menginjak mahasiswa bukanlah anggota kepolisian. Ia bernama Yoki Ramadansyah yang bertugas sebagai tenaga honorer keamanan di gedung DPRD. Yoki dalam keterangannya membenarkan pria dalam video adalah dirinya. Ia juga meminta maaf sudah menginjak mahasiswa peserta demo.
dari 50 pendemo yang ditangkap akibat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pengerusakan, kekerasan terhadap petugas, hingga penghinaan terhadap penguasa. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada Jumat 23 Agustus 2024. Menurutnya penetapan tersangka pada 19 orang itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 50 orang yang ditangkap. Ade merinci satu pendemo dijerat dengan pasal 170 KUHP terkait pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Sedangkan 18 lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas atau pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu ada pula yang dijerat dengan pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut Ade, saat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung, 18 pendemo tersebut melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, mereka juga tidak mengindahkan perintah aparat kepolisian untuk membubarkan diri saat proses penyampaian pendapat telah selesai. Sebaliknya, belasan orang tersebut justru melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, kayu, hingga bambu. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap belasan tersangka tersebut. Ade Ari menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga para tersangka untuk melakukan pengawasan karena mereka masih diharuskan wajib lapor. Polda Metro Jaya menetapkan 19 pengunjuk rasa yang melakukan aksi penolakan revisi UU Pilkada di Gedung MPR, DPR, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Polda Metro Jaya sebelumnya mengamankan sebanyak 50 orang buntut rusuhnya aksi demo Kamis kemarin. Penyidik menetapkan 19 orang diantaranya sebagai tersangka, ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, Jumat, 23 Agustus 2024, dikutip dari kompas.com. Ade Ari menjelaskan, satu orang tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu merusak pagar DPR bagian depan. Sementara, 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena melawan dan tidak mematuhi arahan petugas. Mereka dijerat pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat, pasal 214 tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dan atau pasal 218 KUHP tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barbuk, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara, kata Ade. Ade mengatakan, 19 orang tersangka itu tidak ditahan, karena pihak keluarga menjamin mereka tak melakukan tindakan anarkis. Ade Ari merinci, Polda Metro telah mengamankan sebanyak 50 orang. Kemudian Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 143 orang, Polres Jakarta Pusat 3 orang, dan Polres Metro Jakarta Barat 105 orang. Dari total yang diamankan, 3 orang diantaranya merupakan pelaku pembakaran mobil patroli kepolisian di Pospol Pejompongan, Jakarta Pusat. Ade Ari mengatakan, mereka yang diamankan diduga mengganggu ketertiban. Beberapa di antara mereka juga melakukan perusakan hingga menyerang petugas. Video kericuhan demo tolak pengesahan revisi UU Pilkada di Kota Bengkulu, viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, video tersebut diunggah oleh akun Instagram BM_KBM_UNIP pada Kamis, 23 Agustus 2024. Hingga hari ini, Jumat, 23 Agustus 2024, video sudah ditonton lebih dari puluhan ribu kali. Pada awal rekaman terlihat para mahasiswa sedang melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Bengkulu. Kala itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya. Tiba-tiba suasana menjadi ricuh karena ada beberapa orang berusaha membubarkan demo. Terlihat seorang pria berkemeja memukul mahasiswa hingga terjatuh. Tidak berhenti di situ, oknum tersebut menginjak peserta demo. Keributan yang awalnya berada di luar, mulai menjalar ke dalam gedung DPRD Bengkulu. Belakangan diketahui, oknum yang menginjak mahasiswa bukanlah anggota kepolisian. Ia bernama Yoki Ramadansyah yang bertugas sebagai tenaga honorer keamanan di gedung DPRD. Yoki dalam keterangannya membenarkan pria dalam video adalah dirinya. Ia juga meminta maaf sudah menginjak mahasiswa peserta demo.
dari 50 pendemo yang ditangkap akibat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pengerusakan, kekerasan terhadap petugas, hingga penghinaan terhadap penguasa. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada Jumat 23 Agustus 2024. Menurutnya penetapan tersangka pada 19 orang itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 50 orang yang ditangkap. Ade merinci satu pendemo dijerat dengan pasal 170 KUHP terkait pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Sedangkan 18 lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas atau pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu ada pula yang dijerat dengan pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut Ade, saat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung, 18 pendemo tersebut melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, mereka juga tidak mengindahkan perintah aparat kepolisian untuk membubarkan diri saat proses penyampaian pendapat telah selesai. Sebaliknya, belasan orang tersebut justru melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, kayu, hingga bambu. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap belasan tersangka tersebut. Ade Arysyam menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga para tersangka untuk melakukan pengawasan karena mereka masih diharuskan wajib lapor. Polda Metro Jaya menetapkan 19 pengunjuk rasa yang melakukan aksi penolakan revisi UU Pilkada di Gedung MPR, DPR, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Polda Metro Jaya sebelumnya mengamankan sebanyak 50 orang buntut rusuhnya aksi demo Kamis kemarin. Penyidik menetapkan 19 orang diantaranya sebagai tersangka, ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, Jumat, 23 Agustus 2024, dikutip dari Kompas.com. Ade Ari menjelaskan, satu orang tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu merusak pagar DPR bagian depan. Sementara, 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena melawan dan tidak mematuhi arahan petugas. Mereka dijerat pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat, pasal 214 tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dan atau pasal 218 KUHP tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barbuk, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara, kata Ade. Ade mengatakan, 19 orang tersangka itu tidak ditahan, karena pihak keluarga menjamin mereka tak melakukan tindakan anarkis. Ade Ari merinci, Polda Metro telah mengamankan sebanyak 50 orang. Kemudian Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 143 orang, Polres Jakarta Pusat 3 orang, dan Polres Metro Jakarta Barat 105 orang. Dari total yang diamankan, 3 orang diantaranya merupakan pelaku pembakaran mobil patroli kepolisian di Pospol Pejompongan, Jakarta Pusat. Ade Ari mengatakan, mereka yang diamankan diduga mengganggu ketertiban. Beberapa di antara mereka juga melakukan perusakan hingga menyerang petugas. Video kericuhan demo tolak pengesahan revisi UU Pilkada di Kota Bengkulu, viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, video tersebut diunggah oleh akun Instagram BM_KBM_Unip pada Kamis, 23 Agustus 2024. Hingga hari ini, Jumat, 23 Agustus 2024, video sudah ditonton lebih dari puluhan ribu kali. Pada awal rekaman terlihat para mahasiswa sedang melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Bengkulu. Kala itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya. Tiba-tiba suasana menjadi ricuh karena ada beberapa orang berusaha membubarkan demo. Terlihat seorang pria berkemeja memukul mahasiswa hingga terjatuh. Tidak berhenti di situ, oknum tersebut menginjak peserta demo. Keributan yang awalnya berada di luar, mulai menjalar ke dalam gedung DPRD Bengkulu. Belakangan diketahui, oknum yang menginjak mahasiswa bukanlah anggota kepolisian. Ia bernama Yoki Ramadansyah yang bertugas sebagai tenaga honorer keamanan di gedung DPRD. Yoki dalam keterangannya membenarkan pria dalam video adalah dirinya. Ia juga meminta maaf sudah menginjak mahasiswa peserta demo.
19 dari 50 pendemo yang ditangkap akibat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pengerusakan, kekerasan terhadap petugas, hingga penghinaan terhadap penguasa. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada Jumat 23 Agustus 2024. Menurutnya, penetapan tersangka pada 19 orang itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 50 orang yang ditangkap. Ade merinci satu pendemo dijerat dengan pasal 170 KUHP terkait pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Sedangkan 18 lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas atau pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu ada pula yang dijerat dengan pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut Ade, saat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung, 18 pendemo tersebut melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, mereka juga tidak mengindahkan perintah aparat kepolisian untuk membubarkan diri saat proses penyampaian pendapat telah selesai. Sebaliknya, belasan orang tersebut justru melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, kayu, hingga bambu. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap belasan tersangka tersebut. Ade Ari menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga para tersangka untuk melakukan pengawasan karena mereka masih diharuskan wajib lapor. Polda Metro Jaya menetapkan 19 pengunjuk rasa yang melakukan aksi penolakan revisi UU Pilkada di Gedung MPR, DPR, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Polda Metro Jaya sebelumnya mengamankan sebanyak 50 orang buntut rusuhnya aksi demo Kamis kemarin. Penyidik menetapkan 19 orang diantaranya sebagai tersangka, ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, Jumat, 23 Agustus 2024, dikutip dari Kompas.com. Ade Ari menjelaskan, satu orang tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu merusak pagar DPR bagian depan. Sementara, 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena melawan dan tidak mematuhi arahan petugas. Mereka dijerat pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat, pasal 214 tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dan atau pasal 218 KUHP tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barbuk, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara, kata Ade. Ade mengatakan, 19 orang tersangka itu tidak ditahan, karena pihak keluarga menjamin mereka tak melakukan tindakan anarkis. Ade Ari merinci, Polda Metro telah mengamankan sebanyak 50 orang. Kemudian Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 143 orang, Polres Jakarta Pusat 3 orang, dan Polres Metro Jakarta Barat 105 orang. Dari total yang diamankan, 3 orang diantaranya merupakan pelaku pembakaran mobil patroli kepolisian di Pospol Pejompongan, Jakarta Pusat. Ade Ari mengatakan, mereka yang diamankan diduga mengganggu ketertiban. Beberapa di antara mereka juga melakukan perusakan hingga menyerang petugas. Video kericuhan demo tolak pengesahan revisi UU Pilkada di Kota Bengkulu, viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, video tersebut diunggah oleh akun Instagram BM_KBM_Unip pada Kamis, 23 Agustus 2024. Hingga hari ini, Jumat, 23 Agustus 2024, video sudah ditonton lebih dari puluhan ribu kali. Pada awal rekaman terlihat para mahasiswa sedang melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Bengkulu. Kala itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya. Tiba-tiba suasana menjadi ricuh karena ada beberapa orang berusaha membubarkan demo. Terlihat seorang pria berkemeja memukul mahasiswa hingga terjatuh. Tidak berhenti di situ, oknum tersebut menginjak peserta demo. Keributan yang awalnya berada di luar, mulai menjalar ke dalam gedung DPRD Bengkulu. Belakangan diketahui, oknum yang menginjak mahasiswa bukanlah anggota kepolisian. Ia bernama Yoki Ramadansyah yang bertugas sebagai tenaga honorer keamanan di gedung DPRD. Yoki dalam keterangannya membenarkan pria dalam video adalah dirinya. Ia juga meminta maaf sudah menginjak mahasiswa peserta demo.
dari 50 pendemo yang ditangkap akibat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pengerusakan, kekerasan terhadap petugas, hingga penghinaan terhadap penguasa. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada Jumat 23 Agustus 2024. Menurutnya penetapan tersangka pada 19 orang itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 50 orang yang ditangkap. Ade merinci satu pendemo dijerat dengan pasal 170 KUHP terkait pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Sedangkan 18 lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas atau pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu ada pula yang dijerat dengan pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut Ade, saat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung, 18 pendemo tersebut melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, mereka juga tidak mengindahkan perintah aparat kepolisian untuk membubarkan diri saat proses penyampaian pendapat telah selesai. Sebaliknya, belasan orang tersebut justru melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, kayu, hingga bambu. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap belasan tersangka tersebut. Ade Ari menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga para tersangka untuk melakukan pengawasan karena mereka masih diharuskan wajib lapor. Polda Metro Jaya menetapkan 19 pengunjuk rasa yang melakukan aksi penolakan revisi UU Pilkada di Gedung MPR, DPR, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Polda Metro Jaya sebelumnya mengamankan sebanyak 50 orang buntut rusuhnya aksi demo Kamis kemarin. Penyidik menetapkan 19 orang diantaranya sebagai tersangka, ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, Jumat, 23 Agustus 2024, dikutip dari kompas.com. Ade Ari menjelaskan, satu orang tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu merusak pagar DPR bagian depan. Sementara, 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena melawan dan tidak mematuhi arahan petugas. Mereka dijerat pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat, pasal 214 tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dan atau pasal 218 KUHP tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barbuk, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara, kata Ade. Ade mengatakan, 19 orang tersangka itu tidak ditahan, karena pihak keluarga menjamin mereka tak melakukan tindakan anarkis. Ade Ari merinci, Polda Metro telah mengamankan sebanyak 50 orang. Kemudian Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 143 orang, Polres Jakarta Pusat 3 orang, dan Polres Metro Jakarta Barat 105 orang. Dari total yang diamankan, 3 orang diantaranya merupakan pelaku pembakaran mobil patroli kepolisian di Pospol Pejompongan, Jakarta Pusat. Ade Ari mengatakan, mereka yang diamankan diduga mengganggu ketertiban. Beberapa di antara mereka juga melakukan perusakan hingga menyerang petugas. Video kericuhan demo tolak pengesahan revisi UU Pilkada di Kota Bengkulu, viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, video tersebut diunggah oleh akun Instagram BM_KBM_UNIP pada Kamis, 23 Agustus 2024. Hingga hari ini, Jumat, 23 Agustus 2024, video sudah ditonton lebih dari puluhan ribu kali. Pada awal rekaman terlihat para mahasiswa sedang melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Bengkulu. Kala itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya. Tiba-tiba suasana menjadi ricuh karena ada beberapa orang berusaha membubarkan demo. Terlihat seorang pria berkemeja memukul mahasiswa hingga terjatuh. Tidak berhenti di situ, oknum tersebut menginjak peserta demo. Keributan yang awalnya berada di luar, mulai menjalar ke dalam gedung DPRD Bengkulu. Belakangan diketahui, oknum yang menginjak mahasiswa bukanlah anggota kepolisian. Ia bernama Yoki Ramadansyah yang bertugas sebagai tenaga honorer keamanan di gedung DPRD. Yoki dalam keterangannya membenarkan pria dalam video adalah dirinya. Ia juga meminta maaf sudah menginjak mahasiswa peserta demo.
19 dari 50 pendemo yang ditangkap akibat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pengerusakan, kekerasan terhadap petugas, hingga penghinaan terhadap penguasa. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi pada Jumat 23 Agustus 2024. Menurutnya, penetapan tersangka pada 19 orang itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 50 orang yang ditangkap. Ade merinci satu pendemo dijerat dengan pasal 170 KUHP terkait pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Sedangkan 18 lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas atau pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu ada pula yang dijerat dengan pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut Ade, saat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung, 18 pendemo tersebut melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, mereka juga tidak mengindahkan perintah aparat kepolisian untuk membubarkan diri saat proses penyampaian pendapat telah selesai. Sebaliknya, belasan orang tersebut justru melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, kayu, hingga bambu. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap belasan tersangka tersebut. Ade Ari menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga para tersangka untuk melakukan pengawasan karena mereka masih diharuskan wajib lapor. Polda Metro Jaya menetapkan 19 pengunjuk rasa yang melakukan aksi penolakan revisi UU Pilkada di Gedung MPR, DPR, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Polda Metro Jaya sebelumnya mengamankan sebanyak 50 orang buntut rusuhnya aksi demo Kamis kemarin. Penyidik menetapkan 19 orang diantaranya sebagai tersangka, ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi, Jumat, 23 Agustus 2024, dikutip dari Kompas.com. Ade Ari menjelaskan, satu orang tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu merusak pagar DPR bagian depan. Sementara, 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena melawan dan tidak mematuhi arahan petugas. Mereka dijerat pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat, pasal 214 tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dan atau pasal 218 KUHP tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barbuk, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara, kata Ade. Ade mengatakan, 19 orang tersangka itu tidak ditahan, karena pihak keluarga menjamin mereka tak melakukan tindakan anarkis. Ade Ari merinci, Polda Metro telah mengamankan sebanyak 50 orang. Kemudian Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 143 orang, Polres Jakarta Pusat 3 orang, dan Polres Metro Jakarta Barat 105 orang. Dari total yang diamankan, 3 orang diantaranya merupakan pelaku pembakaran mobil patroli kepolisian di Pospol Pejompongan, Jakarta Pusat. Ade Ari mengatakan, mereka yang diamankan diduga mengganggu ketertiban. Beberapa di antara mereka juga melakukan perusakan hingga menyerang petugas. Video kericuhan demo tolak pengesahan revisi UU Pilkada di Kota Bengkulu, viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, video tersebut diunggah oleh akun Instagram BM_KBM_Unip pada Kamis, 23 Agustus 2024. Hingga hari ini, Jumat, 23 Agustus 2024, video sudah ditonton lebih dari puluhan ribu kali. Pada awal rekaman terlihat para mahasiswa sedang melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Bengkulu. Kala itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya. Tiba-tiba suasana menjadi ricuh karena ada beberapa orang berusaha membubarkan demo. Terlihat seorang pria berkemeja memukul mahasiswa hingga terjatuh. Tidak berhenti di situ, oknum tersebut menginjak peserta demo. Keributan yang awalnya berada di luar, mulai menjalar ke dalam gedung DPRD Bengkulu. Belakangan diketahui, oknum yang menginjak mahasiswa bukanlah anggota kepolisian. Ia bernama Yoki Ramadansyah yang bertugas sebagai tenaga honorer keamanan di gedung DPRD. Yoki dalam keterangannya membenarkan pria dalam video adalah dirinya. Ia juga meminta maaf sudah menginjak mahasiswa peserta demo.
50 pendemo yang ditangkap akibat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pengerusakan, kekerasan terhadap petugas, hingga penghinaan terhadap penguasa. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada Jumat 23 Agustus 2024. Menurutnya, penetapan tersangka pada 19 orang itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 50 orang yang ditangkap. Ade merinci satu pendemo dijerat dengan pasal 170 KUHP terkait pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Sedangkan 18 lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas atau pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu ada pula yang dijerat dengan pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut Ade, saat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung, 18 pendemo tersebut melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, mereka juga tidak mengindahkan perintah aparat kepolisian untuk membubarkan diri saat proses penyampaian pendapat telah selesai. Sebaliknya, belasan orang tersebut justru melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, kayu, hingga bambu. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap belasan tersangka tersebut. Ade Arysyam menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga para tersangka untuk melakukan pengawasan karena mereka masih diharuskan wajib lapor. Polda Metro Jaya menetapkan 19 pengunjuk rasa yang melakukan aksi penolakan revisi UU Pilkada di Gedung MPR, DPR, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Polda Metro Jaya sebelumnya mengamankan sebanyak 50 orang buntut rusuhnya aksi demo Kamis kemarin. Penyidik menetapkan 19 orang diantaranya sebagai tersangka, ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, Jumat, 23 Agustus 2024, dikutip dari Kompas.com. Ade Ari menjelaskan, satu orang tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu merusak pagar DPR bagian depan. Sementara, 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena melawan dan tidak mematuhi arahan petugas. Mereka dijerat pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat, pasal 214 tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dan atau pasal 218 KUHP tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barbuk, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara, kata Ade. Ade mengatakan, 19 orang tersangka itu tidak ditahan, karena pihak keluarga menjamin mereka tak melakukan tindakan anarkis. Ade Ari merinci, Polda Metro telah mengamankan sebanyak 50 orang. Kemudian Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 143 orang, Polres Jakarta Pusat 3 orang, dan Polres Metro Jakarta Barat 105 orang. Dari total yang diamankan, 3 orang diantaranya merupakan pelaku pembakaran mobil patroli kepolisian di Pospol Pejompongan, Jakarta Pusat. Ade Ari mengatakan, mereka yang diamankan diduga mengganggu ketertiban. Beberapa di antara mereka juga melakukan perusakan hingga menyerang petugas. Video kericuhan demo tolak pengesahan revisi UU Pilkada di Kota Bengkulu, viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, video tersebut diunggah oleh akun Instagram BM_KBM_Unip pada Kamis, 23 Agustus 2024. Hingga hari ini, Jumat, 23 Agustus 2024, video sudah ditonton lebih dari puluhan ribu kali. Pada awal rekaman terlihat para mahasiswa sedang melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Bengkulu. Kala itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya. Tiba-tiba suasana menjadi ricuh karena ada beberapa orang berusaha membubarkan demo. Terlihat seorang pria berkemeja memukul mahasiswa hingga terjatuh. Tidak berhenti di situ, oknum tersebut menginjak peserta demo. Keributan yang awalnya berada di luar, mulai menjalar ke dalam gedung DPRD Bengkulu. Belakangan diketahui, oknum yang menginjak mahasiswa bukanlah anggota kepolisian. Ia bernama Yoki Ramadansyah yang bertugas sebagai tenaga honorer keamanan di gedung DPRD. Yoki dalam keterangannya membenarkan pria dalam video adalah dirinya. Ia juga meminta maaf sudah menginjak mahasiswa peserta demo.
dari 50 pendemo yang ditangkap akibat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pengerusakan, kekerasan terhadap petugas, hingga penghinaan terhadap penguasa. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada Jumat 23 Agustus 2024. Menurutnya penetapan tersangka pada 19 orang itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 50 orang yang ditangkap. Ade merinci satu pendemo dijerat dengan pasal 170 KUHP terkait pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Sedangkan 18 lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas atau pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu ada pula yang dijerat dengan pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut Ade, saat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung, 18 pendemo tersebut melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, mereka juga tidak mengindahkan perintah aparat kepolisian untuk membubarkan diri saat proses penyampaian pendapat telah selesai. Sebaliknya, belasan orang tersebut justru melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, kayu, hingga bambu. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap belasan tersangka tersebut. Ade Arysyam menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga para tersangka untuk melakukan pengawasan karena mereka masih diharuskan wajib lapor. Polda Metro Jaya menetapkan 19 pengunjuk rasa yang melakukan aksi penolakan revisi UU Pilkada di Gedung MPR, DPR, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Polda Metro Jaya sebelumnya mengamankan sebanyak 50 orang buntut rusuhnya aksi demo Kamis kemarin. Penyidik menetapkan 19 orang diantaranya sebagai tersangka, ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, Jumat, 23 Agustus 2024, dikutip dari Kompas.com. Ade Arysyam menjelaskan, satu orang tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu merusak pagar DPR bagian depan. Sementara, 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena melawan dan tidak mematuhi arahan petugas. Mereka dijerat pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat, pasal 214 tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dan atau pasal 218 KUHP tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barbuk, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara, kata Ade. Ade mengatakan, 19 orang tersangka itu tidak ditahan, karena pihak keluarga menjamin mereka tak melakukan tindakan anarkis. Ade Arysyam merinci, Polda Metro telah mengamankan sebanyak 50 orang. Kemudian Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 143 orang, Polres Jakarta Pusat 3 orang, dan Polres Metro Jakarta Barat 105 orang. Dari total yang diamankan, 3 orang diantaranya merupakan pelaku pembakaran mobil patroli kepolisian di Pospol Pejompongan, Jakarta Pusat. Ade Arysyam mengatakan, mereka yang diamankan diduga mengganggu ketertiban. Beberapa di antara mereka juga melakukan perusakan hingga menyerang petugas. Video kericuhan demo tolak pengesahan revisi UU Pilkada di Kota Bengkulu, viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, video tersebut diunggah oleh akun Instagram BM_KBM_Unip pada Kamis, 23 Agustus 2024. Hingga hari ini, Jumat, 23 Agustus 2024, video sudah ditonton lebih dari puluhan ribu kali. Pada awal rekaman terlihat para mahasiswa sedang melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Bengkulu. Kala itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya. Tiba-tiba suasana menjadi ricuh karena ada beberapa orang berusaha membubarkan demo. Terlihat seorang pria berkemeja memukul mahasiswa hingga terjatuh. Tidak berhenti di situ, oknum tersebut menginjak peserta demo. Keributan yang awalnya berada di luar, mulai menjalar ke dalam gedung DPRD Bengkulu. Belakangan diketahui, oknum yang menginjak mahasiswa bukanlah anggota kepolisian. Ia bernama Yoki Ramadansyah yang bertugas sebagai tenaga honorer keamanan di gedung DPRD. Yoki dalam keterangannya membenarkan pria dalam video adalah dirinya. Ia juga meminta maaf sudah menginjak mahasiswa peserta demo.
dari 50 pendemo yang ditangkap akibat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pengerusakan, kekerasan terhadap petugas, hingga penghinaan terhadap penguasa. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada Jumat 23 Agustus 2024. Menurutnya, penetapan tersangka pada 19 orang itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 50 orang yang ditangkap. Ade merinci satu pendemo dijerat dengan pasal 170 KUHP terkait pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Sedangkan 18 lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas atau pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu ada pula yang dijerat dengan pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut Ade, saat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung, 18 pendemo tersebut melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, mereka juga tidak mengindahkan perintah aparat kepolisian untuk membubarkan diri saat proses penyampaian pendapat telah selesai. Sebaliknya, belasan orang tersebut justru melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, kayu, hingga bambu. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap belasan tersangka tersebut. Ade Ari menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga para tersangka untuk melakukan pengawasan karena mereka masih diharuskan wajib lapor. Polda Metro Jaya menetapkan 19 pengunjuk rasa yang melakukan aksi penolakan revisi UU Pilkada di Gedung MPR, DPR, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Polda Metro Jaya sebelumnya mengamankan sebanyak 50 orang buntut rusuhnya aksi demo Kamis kemarin. Penyidik menetapkan 19 orang diantaranya sebagai tersangka, ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, Jumat, 23 Agustus 2024, dikutip dari kompas.com. Ade Ari menjelaskan, satu orang tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu merusak pagar DPR bagian depan. Sementara, 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena melawan dan tidak mematuhi arahan petugas. Mereka dijerat pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat, pasal 214 tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dan atau pasal 218 KUHP tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barbuk, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara, kata Ade. Ade mengatakan, 19 orang tersangka itu tidak ditahan, karena pihak keluarga menjamin mereka tak melakukan tindakan anarkis. Ade Ari merinci, Polda Metro telah mengamankan sebanyak 50 orang. Kemudian Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 143 orang, Polres Jakarta Pusat 3 orang, dan Polres Metro Jakarta Barat 105 orang. Dari total yang diamankan, 3 orang diantaranya merupakan pelaku pembakaran mobil patroli kepolisian di Pospol Pejompongan, Jakarta Pusat. Ade Ari mengatakan, mereka yang diamankan diduga mengganggu ketertiban. Beberapa di antara mereka juga melakukan perusakan hingga menyerang petugas. Video kericuhan demo tolak pengesahan revisi UU Pilkada di Kota Bengkulu, viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, video tersebut diunggah oleh akun Instagram BM_KBM_Unip pada Kamis, 23 Agustus 2024. Hingga hari ini, Jumat, 23 Agustus 2024, video sudah ditonton lebih dari puluhan ribu kali. Pada awal rekaman terlihat para mahasiswa sedang melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Bengkulu. Kala itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya. Tiba-tiba suasana menjadi ricuh karena ada beberapa orang berusaha membubarkan demo. Terlihat seorang pria berkemeja memukul mahasiswa hingga terjatuh. Tidak berhenti di situ, oknum tersebut menginjak peserta demo. Keributan yang awalnya berada di luar, mulai menjalar ke dalam gedung DPRD Bengkulu. Belakangan diketahui, oknum yang menginjak mahasiswa bukanlah anggota kepolisian. Ia bernama Yoki Ramadansyah yang bertugas sebagai tenaga honorer keamanan di gedung DPRD. Yoki dalam keterangannya membenarkan pria dalam video adalah dirinya. Ia juga meminta maaf sudah menginjak mahasiswa peserta demo.
dari 50 pendemo yang ditangkap akibat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pengerusakan, kekerasan terhadap petugas, hingga penghinaan terhadap penguasa. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada Jumat 23 Agustus 2024. Menurutnya penetapan tersangka pada 19 orang itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 50 orang yang ditangkap. Ade merinci satu pendemo dijerat dengan pasal 170 KUHP terkait pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Sedangkan 18 lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas atau pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu ada pula yang dijerat dengan pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut Ade, saat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung, 18 pendemo tersebut melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, mereka juga tidak mengindahkan perintah aparat kepolisian untuk membubarkan diri saat proses penyampaian pendapat telah selesai. Sebaliknya, belasan orang tersebut justru melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, kayu, hingga bambu. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap belasan tersangka tersebut. Ade menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga para tersangka untuk melakukan pengawasan karena mereka masih diharuskan wajib lapor. Polda Metro Jaya menetapkan 19 pengunjuk rasa yang melakukan aksi penolakan revisi UU Pilkada di Gedung MPR, DPR, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Polda Metro Jaya sebelumnya mengamankan sebanyak 50 orang buntut rusuhnya aksi demo Kamis kemarin. Penyidik menetapkan 19 orang diantaranya sebagai tersangka, ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, Jumat, 23 Agustus 2024, dikutip dari kompas.com. Ade Ari menjelaskan, satu orang tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu merusak pagar DPR bagian depan. Sementara, 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena melawan dan tidak mematuhi arahan petugas. Mereka dijerat pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat, pasal 214 tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dan atau pasal 218 KUHP tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barbuk, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara, kata Ade. Ade mengatakan, 19 orang tersangka itu tidak ditahan, karena pihak keluarga menjamin mereka tak melakukan tindakan anarkis. Ade Ari merinci, Polda Metro telah mengamankan sebanyak 50 orang. Kemudian Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 143 orang, Polres Jakarta Pusat 3 orang, dan Polres Metro Jakarta Barat 105 orang. Dari total yang diamankan, 3 orang diantaranya merupakan pelaku pembakaran mobil patroli kepolisian di Pospol Pejompongan, Jakarta Pusat. Ade Ari mengatakan, mereka yang diamankan diduga mengganggu ketertiban. Beberapa di antara mereka juga melakukan perusakan hingga menyerang petugas. Video kericuhan demo tolak pengesahan revisi UU Pilkada di Kota Bengkulu, viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, video tersebut diunggah oleh akun Instagram BM_KBM_UNIP pada Kamis, 23 Agustus 2024. Hingga hari ini, Jumat, 23 Agustus 2024, video sudah ditonton lebih dari puluhan ribu kali. Pada awal rekaman terlihat para mahasiswa sedang melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Bengkulu. Kala itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya. Tiba-tiba suasana menjadi ricuh karena ada beberapa orang berusaha membubarkan demo. Terlihat seorang pria berkemeja memukul mahasiswa hingga terjatuh. Tidak berhenti di situ, oknum tersebut menginjak peserta demo. Keributan yang awalnya berada di luar, mulai menjalar ke dalam gedung DPRD Bengkulu. Belakangan diketahui, oknum yang menginjak mahasiswa bukanlah anggota kepolisian. Ia bernama Yoki Ramadansyah yang bertugas sebagai tenaga honorer keamanan di gedung DPRD. Yoki dalam keterangannya membenarkan pria dalam video adalah dirinya. Ia juga meminta maaf sudah menginjak mahasiswa peserta demo.
dari 50 pendemo yang ditangkap akibat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pengerusakan, kekerasan terhadap petugas, hingga penghinaan terhadap penguasa. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada Jumat 23 Agustus 2024. Menurutnya penetapan tersangka pada 19 orang itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 50 orang yang ditangkap. Ade merinci satu pendemo dijerat dengan pasal 170 KUHP terkait pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Sedangkan 18 lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas atau pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu ada pula yang dijerat dengan pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut Ade, saat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung, 18 pendemo tersebut melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, mereka juga tidak mengindahkan perintah aparat kepolisian untuk membubarkan diri saat proses penyampaian pendapat telah selesai. Sebaliknya, belasan orang tersebut justru melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, kayu, hingga bambu. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap belasan tersangka tersebut. Ade Arysyam menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga para tersangka untuk melakukan pengawasan karena mereka masih diharuskan wajib lapor. Polda Metro Jaya menetapkan 19 pengunjuk rasa yang melakukan aksi penolakan revisi UU Pilkada di Gedung MPR, DPR, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Polda Metro Jaya sebelumnya mengamankan sebanyak 50 orang buntut rusuhnya aksi demo Kamis kemarin. Penyidik menetapkan 19 orang diantaranya sebagai tersangka, ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, Jumat, 23 Agustus 2024, dikutip dari Kompas.com. Ade Arysyam menjelaskan, satu orang tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu merusak pagar DPR bagian depan. Sementara, 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena melawan dan tidak mematuhi arahan petugas. Mereka dijerat pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat, pasal 214 tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dan atau pasal 218 KUHP tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barbuk, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara, kata Ade. Ade mengatakan, 19 orang tersangka itu tidak ditahan, karena pihak keluarga menjamin mereka tak melakukan tindakan anarkis. Ade Arysyam merinci, Polda Metro telah mengamankan sebanyak 50 orang. Kemudian Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 143 orang, Polres Jakarta Pusat 3 orang, dan Polres Metro Jakarta Barat 105 orang. Dari total yang diamankan, 3 orang diantaranya merupakan pelaku pembakaran mobil patroli kepolisian di Pospol Pejompongan, Jakarta Pusat. Ade Arysyam mengatakan, mereka yang diamankan diduga mengganggu ketertiban. Beberapa di antara mereka juga melakukan perusakan hingga menyerang petugas. Video kericuhan demo tolak pengesahan revisi UU Pilkada di Kota Bengkulu, viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, video tersebut diunggah oleh akun Instagram BM_KBM_Unip pada Kamis, 23 Agustus 2024. Hingga hari ini, Jumat, 23 Agustus 2024, video sudah ditonton lebih dari puluhan ribu kali. Pada awal rekaman terlihat para mahasiswa sedang melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Bengkulu. Kala itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya. Tiba-tiba suasana menjadi ricuh karena ada beberapa orang berusaha membubarkan demo. Terlihat seorang pria berkemeja memukul mahasiswa hingga terjatuh. Tidak berhenti di situ, oknum tersebut menginjak peserta demo. Keributan yang awalnya berada di luar, mulai menjalar ke dalam gedung DPRD Bengkulu. Belakangan diketahui, oknum yang menginjak mahasiswa bukanlah anggota kepolisian. Ia bernama Yoki Ramadansyah yang bertugas sebagai tenaga honorer keamanan di gedung DPRD. Yoki dalam keterangannya membenarkan pria dalam video adalah dirinya. Ia juga meminta maaf sudah menginjak mahasiswa peserta demo.
19 dari 50 pendemo yang ditangkap akibat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pengerusakan, kekerasan terhadap petugas, hingga penghinaan terhadap penguasa. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada Jumat 23 Agustus 2024. Menurutnya, penetapan tersangka pada 19 orang itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 50 orang yang ditangkap. Ade merinci satu pendemo dijerat dengan pasal 170 KUHP terkait pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Sedangkan 18 lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas atau pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu ada pula yang dijerat dengan pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut Ade, saat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung, 18 pendemo tersebut melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, mereka juga tidak mengindahkan perintah aparat kepolisian untuk membubarkan diri saat proses penyampaian pendapat telah selesai. Sebaliknya, belasan orang tersebut justru melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, kayu, hingga bambu. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap belasan tersangka tersebut. Ade Ari menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga para tersangka untuk melakukan pengawasan karena mereka masih diharuskan wajib lapor. Polda Metro Jaya menetapkan 19 pengunjuk rasa yang melakukan aksi penolakan revisi UU Pilkada di Gedung MPR, DPR, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Polda Metro Jaya sebelumnya mengamankan sebanyak 50 orang buntut rusuhnya aksi demo Kamis kemarin. Penyidik menetapkan 19 orang diantaranya sebagai tersangka, ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, Jumat, 23 Agustus 2024, dikutip dari kompas.com. Ade Ari menjelaskan, satu orang tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu merusak pagar DPR bagian depan. Sementara, 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena melawan dan tidak mematuhi arahan petugas. Mereka dijerat pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat, pasal 214 tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dan atau pasal 218 KUHP tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barbuk, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara, kata Ade. Ade mengatakan, 19 orang tersangka itu tidak ditahan, karena pihak keluarga menjamin mereka tak melakukan tindakan anarkis. Ade Ari merinci, Polda Metro telah mengamankan sebanyak 50 orang. Kemudian Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 143 orang, Polres Jakarta Pusat 3 orang, dan Polres Metro Jakarta Barat 105 orang. Dari total yang diamankan, 3 orang diantaranya merupakan pelaku pembakaran mobil patroli kepolisian di Pospol Pejompongan, Jakarta Pusat. Ade Ari mengatakan, mereka yang diamankan diduga mengganggu ketertiban. Beberapa di antara mereka juga melakukan perusakan hingga menyerang petugas. Video kericuhan demo tolak pengesahan revisi UU Pilkada di Kota Bengkulu, viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, video tersebut diunggah oleh akun Instagram BM_KBM_UNIP pada Kamis, 23 Agustus 2024. Hingga hari ini, Jumat, 23 Agustus 2024, video sudah ditonton lebih dari puluhan ribu kali. Pada awal rekaman terlihat para mahasiswa sedang melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Bengkulu. Kala itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya. Tiba-tiba suasana menjadi ricuh karena ada beberapa orang berusaha membubarkan demo. Terlihat seorang pria berkemeja memukul mahasiswa hingga terjatuh. Tidak berhenti di situ, oknum tersebut menginjak peserta demo. Keributan yang awalnya berada di luar, mulai menjalar ke dalam gedung DPRD Bengkulu. Belakangan diketahui, oknum yang menginjak mahasiswa bukanlah anggota kepolisian. Ia bernama Yoki Ramadansyah yang bertugas sebagai tenaga honorer keamanan di gedung DPRD. Yoki dalam keterangannya membenarkan pria dalam video adalah dirinya. Ia juga meminta maaf sudah menginjak mahasiswa peserta demo.
50 pendemo yang ditangkap akibat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pengerusakan, kekerasan terhadap petugas, hingga penghinaan terhadap penguasa. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada Jumat 23 Agustus 2024. Menurutnya, penetapan tersangka pada 19 orang itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 50 orang yang ditangkap. Ade merinci satu pendemo dijerat dengan pasal 170 KUHP terkait pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Sedangkan 18 lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas atau pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu ada pula yang dijerat dengan pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut Ade, saat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung, 18 pendemo tersebut melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, mereka juga tidak mengindahkan perintah aparat kepolisian untuk membubarkan diri saat proses penyampaian pendapat telah selesai. Sebaliknya, belasan orang tersebut justru melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, kayu, hingga bambu. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap belasan tersangka tersebut. Ade Ari menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga para tersangka untuk melakukan pengawasan karena mereka masih diharuskan wajib lapor. Polda Metro Jaya menetapkan 19 pengunjuk rasa yang melakukan aksi penolakan revisi UU Pilkada di Gedung MPR, DPR, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Polda Metro Jaya sebelumnya mengamankan sebanyak 50 orang buntut rusuhnya aksi demo Kamis kemarin. Penyidik menetapkan 19 orang diantaranya sebagai tersangka, ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, Jumat, 23 Agustus 2024, dikutip dari Kompas.com. Ade Ari menjelaskan, satu orang tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu merusak pagar DPR bagian depan. Sementara, 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena melawan dan tidak mematuhi arahan petugas. Mereka dijerat pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat, pasal 214 tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dan atau pasal 218 KUHP tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barbuk, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara, kata Ade. Ade mengatakan, 19 orang tersangka itu tidak ditahan, karena pihak keluarga menjamin mereka tak melakukan tindakan anarkis. Ade Ari merinci, Polda Metro telah mengamankan sebanyak 50 orang. Kemudian Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 143 orang, Polres Jakarta Pusat 3 orang, dan Polres Metro Jakarta Barat 105 orang. Dari total yang diamankan, 3 orang diantaranya merupakan pelaku pembakaran mobil patroli kepolisian di Pospol Pejompongan, Jakarta Pusat. Ade Ari mengatakan, mereka yang diamankan diduga mengganggu ketertiban. Beberapa di antara mereka juga melakukan perusakan hingga menyerang petugas. Video kericuhan demo tolak pengesahan revisi UU Pilkada di Kota Bengkulu, viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, video tersebut diunggah oleh akun Instagram BM_KBM_Unip pada Kamis, 23 Agustus 2024. Hingga hari ini, Jumat, 23 Agustus 2024, video sudah ditonton lebih dari puluhan ribu kali. Pada awal rekaman terlihat para mahasiswa sedang melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Bengkulu. Kala itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan orasinya. Tiba-tiba suasana menjadi ricuh karena ada beberapa orang berusaha membubarkan demo. Terlihat seorang pria berkemeja memukul mahasiswa hingga terjatuh. Tidak berhenti di situ, oknum tersebut menginjak peserta demo. Keributan yang awalnya berada di luar, mulai menjalar ke dalam gedung DPRD Bengkulu. Belakangan diketahui, oknum yang menginjak mahasiswa bukanlah anggota kepolisian. Ia bernama Yoki Ramadansyah yang bertugas sebagai tenaga honorer keamanan di gedung DPRD. Yoki dalam keterangannya membenarkan pria dalam video adalah dirinya. Ia juga meminta maaf sudah menginjak mahasiswa peserta demo.
dari 50 pendemo yang ditangkap akibat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat dengan pasal pengerusakan, kekerasan terhadap petugas, hingga penghinaan terhadap penguasa. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi pada Jumat 23 Agustus 2024. Menurutnya, penetapan tersangka pada 19 orang itu dilakukan Polda Metro Jaya setelah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 50 orang yang ditangkap. Ade merinci satu pendemo dijerat dengan pasal 170 KUHP terkait pengerusakan sejumlah fasilitas umum. Sedangkan 18 lainnya dijerat dengan pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap petugas atau pasal 214 KUHP tentang pengancaman. Selain itu ada pula yang dijerat dengan pasal 218 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Menurut Ade, saat aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung, 18 pendemo tersebut melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, mereka juga tidak mengindahkan perintah aparat kepolisian untuk membubarkan diri saat proses penyampaian pendapat telah selesai. Sebaliknya, belasan orang tersebut justru melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, kayu, hingga bambu. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap belasan tersangka tersebut. Ade Ari menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarga para tersangka untuk melakukan pengawasan karena mereka masih diharuskan wajib lapor. Polda Metro Jaya menetapkan 19 pengunjuk rasa yang melakukan aksi penolakan revisi UU Pilkada di Gedung MPR, DPR, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Polda Metro Jaya sebelumnya mengamankan sebanyak 50 orang buntut rusuhnya aksi demo Kamis kemarin. Penyidik menetapkan 19 orang diantaranya sebagai tersangka, ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, Jumat, 23 Agustus 2024, dikutip dari Kompas.com. Ade Ari menjelaskan, satu orang tersangka dikenakan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yaitu merusak pagar DPR bagian depan. Sementara, 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena melawan dan tidak mematuhi arahan petugas. Mereka dijerat pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat, pasal 214 tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU, dan atau pasal 218 KUHP tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barbuk, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara, kata Ade. Ade mengatakan, 19 orang tersangka itu tidak ditahan, karena pihak keluarga menjamin mereka tak melakukan tindakan anarkis. Ade Ari merinci, Polda Metro telah mengamankan sebanyak 50 orang. Kemudian Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 143 orang, Polres Jakarta Pusat 3 orang, dan Polres Metro Jakarta Barat 105 orang.